Malam ini kita belajar bagaimana sih itu orang beriman, ya. Hidup orang beriman itu gimana? Nah, kita belajar dari Kejadian 14 malam ini. Kita lihat kisahnya sederhana, ada pertempuran raja-raja, ya. Ada 4 lawan 5 raja. Dan akhirnya pemenangnya yang dipimpin oleh Raja Kedorlaomer. Dan singkat cerita, wilayah Sodom dan Gomora adalah wilayah yang kalah. Dan Lot, keponakan Abraham, ada tinggal di daerah Sodom dan Gomora. Ditawan oleh Raja Kedorlaomer dengan sekutunya. Dan berita ini sampai kepada Abraham, bahwa keponakanmu ditahan. Nah, Bapak Ibu lihat, Abraham, Alkitab berkata ini, dengan sekitar 300 orang, para budaknya, penjaga-penjaga kambing dombanya, yang Abraham latih, yang tidak pernah bersentuhan dengan perang sesungguhnya, Abraham pergi dan ajaib, Lot berhasil diselamatkan. Dengan sedikit orang, bayangin, dia mengalahkan sekutu 4 raja yang mengalahkan sekutu 5 raja. Lalu Abraham dengan 300 orang yang hanya terlatih untuk menjaga kawanan ternak kekayaan dari Abraham bisa mengalahkan mereka. Pelajaran apa yang dapat kita petik malam ini? Yang pertama yang saya ingin bagikan buat Bapak Ibu, bagi orang beriman tidak ada yang namanya mayoritas atau minoritas. Bagi orang yang berlogika, bagi orang Kristen keadaan, jumlah itu masalah. Nah gitu. Tapi bagi orang beriman, jumlah itu kagak ada masalah, saudara. Pengalaman, tidak pengalaman bagi orang berlogika, itu sangat penting nilainya. Tapi bagi orang beriman, gak peduli lu beriman, lu punya pengalaman atau tidak, di tangan Allah, Allah bisa ubah jadi pemenang. Amin. Nah, lihat apa yang kita lihat. Abraham pergi hanya dengan orang-orang yang terlatih menjaga kambing domba. Tapi apa yang terjadi? Raja yang hebat, penguasa saat itu bisa dikalahkan. Lot berhasil diselamatkan. Wow. Saudara, kalau Anda orang beriman, mari cek lagi gimana statusmu hari ini. Apakah segala sesuatu yang kita mau lakukan, kita selalu berbenturan dengan jumlah. Ya kalau mayoritas, oke, itu kehendak Allah. Tidak bisa, saudara. Kita belajar dari apa yang dikatakan, apa yang terjadi, apa yang ada tersurat di Kejadian 14. Jumlah bukan masalah, pengalaman juga bukan masalah. Sebab di tangan Allah lah pertempuran dan kemenangan itu. Amin. Mari saudara, hidupmu dan hidupku setiap hari pasti akan ada pada situasi-situasi demikian. Karena itu kemarin saya katakan, beberapa hari ini dalam belajar tentang Abraham, ada statement yang akan saya ulang-ulang. Dan salah satu statement yang sering saya ulang adalah bahwa keadaan itu musuh iman. Jadi kalau saudara mau beriman, jangan memutuskan segala sesuatu berdasarkan mayoritas, minoritas, pengalaman, tidak pengalaman. Bagi manusia itu masalah, tapi bagi Allah, dengar, tidak ada masalah. Amin. Pelajaran kedua yang kita ambil, kisah Abraham bertemu dengan Melkisedek, saudara. Imam Allah yang maha tinggi. Haleluya. Abraham, ini tulisan pertama, dia memberikan persepuluhan kepada imam besar Melkisedek. Bapak Ibu, saya ingin mengetuk pintu hatimu, dengar ini. Bahwa orang yang beriman adalah orang yang tahu melihat hidup hamba Tuhannya. Saya tidak tahu siapapun gembalamu, siapapun pendetamu. Tetapi adalah sesuatu yang sangat aneh bin ajaib. Kau punya rumah pribadi, tetapi hamba Tuhanmu, pendetamu, gembalamu lagi kontrak-kontrak. Kau bisa naik mobil mewah, tapi hamba Tuhanmu dengan motor bututnya. Dan saudara merasa fun-fun aja. Itu orang beragama. Tapi kalau orang beriman, dia nggak tahan. Dia hidup harus memberkati hamba Tuhannya. Dia hidup harus memberkati gembalanya, pendetanya, saudara. Saya tidak mengambil kesempatan dari khotbah ini untuk kami hamba-hamba Tuhan. Tetapi karena kita belajar bagaimana hidup seorang yang beriman. Belajar, saudara, Abraham menghormati Melkisedek. Dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Mari orang-orang yang mau beriman kepada Kristus, jangan sampai hamba-hamba Tuhanmu, pendeta-pendetamu, gembalamu hidup
hidup dalam taraf yang sangat menggenaskan, sementara kau kaya raya dan tidak mempedulikan. Kau pikir dengan kolektas ada sudah cukup. Belajar Alkitab baik-baik. Semakin hamba Tuhanmu diberkati, semakin menunjukkan kualitas imanmu. Amin. Saudara harusnya bangga kalau pendetamu diberkati, gembalamu diberkati. Dia harus punya rumah sendiri, dia harus punya kendaraan pribadi. Tetapi kalau segala yang melekat padanya hanya merupakan atribut gereja dan untuk berkata itu sudah cukup, saya berpikir kau bukan orang beriman. Kau adalah orang yang beragama. Sudah saatnya untuk Bapak, Ibu, Saudara semua orang beriman, perhatikan dan berkatilah hidup pendetamu, hidup hamba Tuhanmu, hidup gembalamu. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Haleluya.